Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Pak Darmadi ingin menjelaskan pertama adalah konsep geografi, yang kedua adalah pendekatan geografi, yang ketiga adalah prinsip geografi. Kita mulai dengan yang pertama yaitu konsep geografi. Konsep geografi adalah abstrak yang berkaitan dengan gejala-gejala yang ada di muka bumi. Agar lebih jelasnya, mungkin kita langsung masuk ke 10 konsep geografi. Yang pertama adalah konsep lokasi. Konsep lokasi menunjukkan posisi sebuah objek terhadap muka bumi. Itu adalah lokasi. Konsep yang mengacu pada kedudukan suatu objek di muka bumi. Konsep lokasi dibagi menjadi dua, yaitu lokasi absolut adalah lokasi yang berdasarkan astronomis, yaitu letak lintang dan letak bujur. Contoh lokasi absolut adalah, misalkan Indonesia terletak di 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Nah, itu adalah lokasi astronomis. 95 tidak bisa diubah ke 94, nggak bisa. Absolut itu mutlak. Yang kedua adalah lokasi relatif, lokasi kira-kira. Relatif artinya kira-kira. Jakarta terletak di sebelah barat Bekasi. Nah, itu lokasi relatif. Rumah Bintang terletak di sebelah utara Man 11. Nah, itu lokasi relatif. Konsep berikutnya adalah konsep jarak. Menunjukkan posisi di antara dua objek, di antara dua benda, yaitu menunjukkan jarak. Ruang yang terdapat di antara dua objek. Konsep jarak ada dua juga, konsep jarak absolut dan jarak relatif. Jarak absolut itu mutlak, didapat dari hasil pengukuran yang akurat. Misalkan jarak di antara dua benda adalah 10 meter. Nah, ya 10 meter. Atau jarak dari rumah ke sekolah adalah 10 km. Itu hasil pengukurannya adalah 10 km. Itu jarak absolut. Yang berikutnya adalah jarak relatif, jarak kira-kira. Jarak dari Man 11 ke rumah Pak Darmadi kira-kira perjalanan 1 jam. Nah, itu kira-kira. 1 jam itu berapa kilometer? Ya, kalau di Jakarta bisa jadi 10 km, 15 km. Yang jelas pasti tidak dekat-dekat amat. Nah, itu jarak relatif. Oke, lanjut. Berikutnya adalah konsep keterjangkauan atau aksesibilitas. Adalah bagaimana cara menjangkau suatu objek atau suatu wilayah. Ini contohnya gambar kereta api. Misalkan ada kalimat, Semarang dapat dijangkau dari Jakarta menggunakan perjalanan dengan kereta api. Nah, itu konsep aksesibilitas. Akses atau konsep keterjangkauan. Mudah atau sulit untuk mencapai suatu objek. Berikutnya konsep morfologi, yaitu konsep yang berkaitan dengan bentuk muka bumi. Muka bumi itu ada daratan, ada pegunungan, ada jurang, ada gunung, dan seterusnya.
yaitu konsep yang berkaitan dengan bentuk muka bumi dan proses alam dan aktivitas manusia. Contohnya, Jakarta adalah berupa dataran rendah. Nah, itu konsep morfologi. Puncak adalah daerah pegunungan atau daerah lereng gunung. Nah, ini konsep morfologi. Lanjut, konsep interaksi dan interdependensi. Interaksi itu berhubungan, interdependensi itu saling ketergantungan. Jadi dua wilayah yang berhubungan dan saling ketergantungan. Ini gambar pedesaan dan gambar perkotaan. Dari desa mengirimkan bahan makanan ke kota. Berarti kota bergantung dari bahan makanan yang datang dari desa. Atau penduduk desa datang ke kota mencari pekerjaan. Sebaliknya, produk-produk industri dari kota dikirim ke desa. Artinya di sini antara desa dengan kota terjadi interaksi dan saling ketergantungan. Hubungan timbal balik dan saling ketergantungan antar wilayah. Berikutnya keterkaitan keruangan. Ini gambar lahan yang rusak dan ini gambar banjir. Karena di bagian hulu hutannya rusak, maka di bagian hilir menerima akibatnya yaitu banjir bandang. Artinya dalam sebuah ruang terjadi hubungan sebab akibat, terjadi keterkaitan. Atau contoh lain lagi, masyarakat yang tinggal di daerah tropis akan memakai pakaian-pakaian yang bahannya tipis. Nah, karena sudah panas. Atau contoh yang lain lagi, masyarakat yang tinggal di daerah dingin cenderung pakaiannya berbahan tebal. Nah, ini antara manusia dengan lingkungannya terjadi keterkaitan dalam sebuah ruang. Maka disebut konsep keterkaitan keruangan. Menunjukkan hubungan antar wilayah atau dalam wilayah. Berikutnya pola. Ini contoh dua. Yang atas itu adalah perkotaan. Di kota, rumah-rumah penduduk tersebar merata. Sedangkan di pedesaan, rumah-rumah penduduk berdiri di sepanjang kanan kiri jalan. Nah, artinya di sini rumah-rumah penduduk tadi membentuk pola. Kalau di bawah ini polanya memanjang, kalau di atas polanya menyebar. Ini konsep pola. Ada yang teratur, tidak teratur. Nah, itu konsep pola. Bentuk, struktur, dan persebaran fenomena di muka bumi. Itulah pengertian konsep pola. Lanjut, konsep aglomerasi adalah kecenderungan mengelompok. Sesuatu yang mempunyai identitas yang sama cenderung mengelompok. Misalkan, orang-orang kaya mengelompok pada pemukiman elit. Nah, itu konsep aglomerasi. Atau pedagang kuliner mengelompok di suatu tempat. Nah, itu konsep aglomerasi. Atau contoh lagi, komplek perumahan sangat sederhana, RSS. Artinya mereka yang berpenghasilan rendah cenderung mengelompok di suatu tempat, yaitu di permukiman sederhana. Itu konsep aglomerasi. Kecenderungan mengelompok pada suatu wilayah.
Konsep nilai kegunaan. Ini contohnya Candi Borobudur dimanfaatkan untuk piknik. Nah, ini nilai kegunaan. Tapi oleh kelompok agama tertentu, Candi Borobudur untuk beribadah. Nah, nilai kegunaan. Kelebihan suatu wilayah yang memiliki nilai kegunaan berdasarkan fungsinya. Diferensiasi area. Dari kata different itu berbeda. Di kawasan pantai, masyarakat bermata pencaharian sebagai nelayan. Sedangkan di pegunungan, masyarakat bermata pencaharian pertanian dan perkebunan. Itu perbedaan wilayah. Wilayah yang satu dengan wilayah yang lain berbeda. Karakteristik yang khas dari suatu wilayah yang menyebabkan berbeda dengan wilayah yang lain. Jakarta adalah kawasan industri. Nah, itu karakteristik suatu wilayah. Sedangkan di desa, kawasan pertanian. Nah, yang berikutnya adalah pendekatan geografi atau sudut pandang untuk mengkaji fenomena geografi. Ada 3 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan keruangan. Perhatikan, pendekatan keruangan menjelaskan sebuah fenomena terjadi di mana, kapan. Ini contohnya kebakaran hutan terjadi di Kalimantan pada bulan September 2018 misalkan. Itu pendekatan keruangan. Atau contoh lagi, banjir terjadi di Jakarta pada Januari 2020. Menjelaskan banjir kapan? Januari 2020. Di mana? Di Jakarta. Nah, itu pendekatan keruangan. Menginjak pendekatan kedua adalah pendekatan ke lingkungan. Bedakan dengan yang keruangan tadi. Perhatikan contohnya. Banjir terjadi di Jakarta pada Januari 2020 dengan kedalaman di beberapa tempat mencapai 1 meter lebih. Sehingga rumah-rumah penduduk banyak yang terendam. Penduduk mengungsi ke rumah-rumah ibadah. Nah, di sini sudah ada kata banjir di Jakarta Januari 2020. Penduduk terkena dampaknya. Berarti lingkungannya sudah terkena dampaknya. Nah, ini berarti sudah pendekatan ke lingkungan. Bisa dimengerti bedanya dengan keruangan. Kalau keruangan hanya menjelaskan apa di mana, kalau ke lingkungan menjelaskan dampaknya terhadap lingkungan. Ditambah berikutnya, yang ketiga adalah pendekatan kewilayahan atau kompleks wilayah. Anda perhatikan bedanya dengan 2 contoh yang pertama tadi. Banjir terjadi di Jakarta Januari 2020 menyebabkan rumah-rumah kebanjiran, penduduk mengungsi ke rumah-rumah ibadah. Banjir disebabkan oleh curah hujan yang tinggi di Bogor. Nah, yang membedakan dengan pendekatan sebelumnya, di pendekatan kewilayahan sudah ada kata Bogor. Banjirnya di Jakarta, penyebabnya ada di Bogor. Berarti sudah ada hubungan Jakarta dengan Bogor. Nah, ini sudah masuk ke pendekatan kompleks wilayah atau kewilayahan. Baik, itu adalah pendekatan, ada 3, keruangan, kelingkungan, dan kewilayahan. Konsep ada 10. Berikutnya adalah prinsip geografi, ada 4. Prinsip persebaran,